Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Berbagai kenikmatan yang begitu luar biasa atas seluruh kaum muslimin, khususnya kepada kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan hidayah taufik, sehingga kita berada di atas agama Allah yang benar, di atas petunjuk dan bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, orang yang paling pantas untuk kita jadikan suri tauladan dalam segala apapun, baik kehidupan agama kita maupun dunia kita. Sehingga para sahabatnya adalah orang-orang yang paling mendapatkan keridhaan Allah, karena mereka sangat cinta dan ridho, sangat sayang, sangat taat dan patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Ini menunjukkan keimanan kepada Allah sangat luar biasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita mengkaji hadis-hadis tentang puasa yang kita ambilkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya, kitab ini sudah ma'ruf di tengah kita, yang dikarang oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Di kitab Usyam ini beliau sangat banyak sekali mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dan hadis yang beliau pastikan semuanya adalah hadis-hadis dari Bukhari dan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ini hadis atau yang kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah kitab Sahih Bukhari dan setelahnya Sahih Muslim. Qala mu'allif rahimahullah kitabus siyam. Kitabus siyam ini kitab, ini kumpulan-kumpulan berbicara tentang puasa. Ini kitab yang memuat hadis-hadis atau fikih-fikih yang berkaitan dengan masalah puasa. Hadis yang pertama yang sudah kita share di grup, hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abdurrahman bin Sakhar, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaumin yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya, demikian pula 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa, mampu, artinya sudah terbiasa atau sudah dijadikan rutinitas dia berpuasa, maka sah saja, silakan dia berpuasa. Hadis ini Masya Allah luar biasa. Keterangan para ulama menjelaskan hadis ini. Para ulama menjelaskan sebelum masuki hadis tersebut, yang namanya puasa itu adalah ditinjau dari bahasa adalah al-imsaku anil kalam. Ya, kita berbicara itu tahan dulu. Jadi ditahan, mau ngomong, mau ungkapkan sesuatu ditahan dulu. Ya. Sebagaimana Ibunda Maryam pernah menahan bicaranya atau ibadahnya, puasanya Ibunda Maryam ini tidak berbicara pada hari itu kepada manusia, di mana Allah mengatakan surah Al-Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahman sauman falam ukallim yaum insiya. Hari ini saya bernazar, nazar saya itu puasa untuk siapa? Untuk Allah. Berupa apa? Falam ukallim yauma insiya, saya tidak berbicara, saya enggak ngomong kepada manusia hari ini. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah al-imsaku bi niyatin taqarrubi bi tarki ma haramahullah wa karihahu lis-sha'im min al-muftirat min al-akli wasyarbi wal jima'.
fi nahari siyam sawa'un kana fi Ramadan aw fi ghairihi. Yang namanya puasa di bulan Ramadan, secara istilah syar'i, al-imsaku 'anil muftirat. Seseorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan niat mendekatkan diri, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah, dan meninggalkan apa saja yang dibenci oleh Allah. Ya, bagi orang berpuasa berupa makan, minum, dan berhubungan badan, baik di siang harinya puasa, ya, dan khususnya bulan Ramadan dan selain dari bulan Ramadan. Puasa sunnah tapi hubungan badan siang hari di bulan Ramadan pun juga batal puasanya. Ala kulli hal, ini pengertian dari para ulama ketika mendefinisikan atau mendefinisikan puasa secara bahasa dan istilah. Wasiyamu qismani, puasa itu ada dua. Yang pertama adalah fardun wa naflun. Puasa itu ada dua, puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Nah, puasa yang wajib seperti siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan ini adalah rukun keempat dari rukun-rukun Islam yang 5. Dan Allah wajibkan puasa Ramadan itu 1 bulan dalam 1 tahun, tidak tiap hari. Tapi siapa yang mampu melakukannya, maka bila mana dia mengikuti dengan Syawal, 1 tahun penuh dia berpuasa pahalanya. Nah, Allah wajibkan puasa Ramadan ini, faradallahu 'alal mukallifina minar rijal wan nisa. Laki-laki dan perempuan wajib hukumnya dia puasa di bulan Ramadan. Wa yulhaqu bidzalika shaumu al-kafarat. Wa yulhaq, diikut sertakan puasa kafarat di situ, hukumnya juga wajib. Puasa kafarah. Apa arti puasa kafarah? Ya, penebus dosa. Jadi orang kafarah itu artinya dia menebus dosa. Puasa tujuannya untuk menebus kesalahan dosa yang dilakukannya. Ya, kesalahan yang dilakukannya, seperti kafarah az-zihar, iza ajaza 'anil itki. Dia wajib membayar kafarah ketika dia menzihar istrinya. Ya, maka dia berpuasa itu ketika dia tidak mampu memerdekakan seorang budak. Apa itu puasa kafarah ziharnya apa? Ya, kafarahnya zihar. Ya, ini dia harus memerdekakan budak. Tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, nggak mampu, baru dia memberikan makan kepada fakir miskin. Zihar itu mengibaratkan istri kita sama dengan ibu kita. Punggungmu seperti ibuku, wajahmu seperti ibuku, tanganmu seperti ibuku, dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti ini zihar. Nah, suami mengucapkan seperti ini, maka haram baginya untuk menggauli istrinya. Untuk menghalalkan bagaimana caranya, maka kafarah, bayar kafarah, bayar denda, bayar tebusan. Ini puasa dia 2 bulan berturut-turut ketika dia nggak mampu mereka seorang budak. Wa kafaratul wat'i fi nahari Ramadan iza ajaza 'anil itq, dan membayar kafarah berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan ketika dia nggak mampu memerdekakan seorang budak. Kemudian yang ketiga kafar qatl, ini membunuh seseorang tanpa sengaja. Ini dia wajib membayar kafarah. Iya, tanpa sengaja. Kayak yang viral-viral ini, menyerempet jamret, mati. Itu pembunuhan yang tidak disengaja. Maka dalam syariat Islam dia bayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Ketika dia nggak mampu, kafarahnya apa? Memerdekakan seorang budak. Ketika nggak mampu memerdekakan seorang budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu, bayar, memberi makan orang miskin. Hada kulluhu fardun. Ini semuanya wajib. Ya. Yang wajib tadi apa saja? Puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah. Kafarah itu ada namanya kafarah zihar, kemudian kafarah wata', ya, hubungan badan, kemudian kafarah qatl, kafarah membunuh. Fa yakunu alaihi siyamu iza istita'ah.
maka wajib baginya berpuasa ketika dia dia mampu. Nah, jadi maksudnya dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sehari gagal, maka sehari yang puasa kemarin tidak dianggap, diulang lagi. Sudah 1 bulan puasa, masuk ke hari 31 gagal, yang 30 tidak dianggap. Jadi jangan main-main, jangan bermudah-mudahan dalam hal ini ya. Sangat keras teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min fardhi aidan shaumun nuzur. Nah, termasuk puasa yang diwajibkan juga adalah puasanya nazar. Seperti orang mengatakan lillahi alayya an asuma yaum isnin. Wajib bagi saya untuk Allah berpuasa hari Senin. Iya. Au yaumul khamis, atau puasa hari Kamis, au asuma kadza wa kadza, atau puasa ini dan itu. Ketika dia mengucapkan lillahi alayya an asum, wajib bagi saya puasa untuk Allah, maka dia sudah bernazar. Ketika dia enggak melaksanakan nazarnya ini, ya maka dia wajib membayar kafarah summa nuzur ya. Ini puasanya nazar. Kemudian yang kedua, wa yakunu shauma naflan. Ini puasa yang sifatnya sunnah, seperti shaumi isnin wal khamis, puasa Senin dan Khamis. Kemudian wa salasati ayyamin kulli syahr, yakni puasa 3 hari di setiap bulannya. Puasa apa namanya? Yaumul bid. Kemudian wa sittu minasy syawal, 6 hari setelah Syawal. Wa siyami yaumin wa iftar yaumin, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, yang kita kenal dengan puasanya Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Hadza yusamma sauma tatawwu'in. Ini disebut dengan puasa tatawwu, puasa sunnah. Maka berdasarkan hadis yang kita baca tadi, tidak boleh seseorang berpuasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa, yang rutinitas dia melaksanakan puasa. Kalau begitu maka tidak masalah, sah saja, silakan dia berpuasa. Ya. Jangan ada alasan nanti, saya puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan untuk kehati-hatian. Ya, memang ada sebagian ulama berpendapat demikian, tapi pendapat yang lebih selamat, lebih pertengahan insyaallah, sebagaimana zahir dari hadis adalah tidak boleh berpuasa. Adapun ilahnya nanti silakan. Dia adalah orang yang berpuasa sebelumnya sudah pernah melakukannya, atau ini terbiasa melakukannya, maka ini lain hal. Ya, demikian pula fala yasumu yaum syak. Tidak boleh seorang berpuasa pada hari yang meragukan. Ini sudah masuk atau belum ya? Ya. Wala yaumul ladzi qablahu bal alaihim ayataharra dukhul syarr. Seorang mukmin mestinya sebelum masuk bulan Ramadan, ini sudah masuk atau belum, dia harus bisa memastikan dia bulan itu sudah benar-benar masuk bulan Ramadan. Fayasumu li ru'yatil hilal wa yuftiru li ru'yatihi. Berpuasa dia melihat hilal dan berbuka pun melihat hilal. Ini hadis pertama. Kesimpulannya, hadis ini adalah Nabi SAW menjelaskan kepada kita 2 hal. Ya, yang pertama, tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari. Kalaupun mau berpuasa, yang kedua, mau berpuasa silakan. Pastikan dirinya adalah orang-orang yang rutin istiqomah berpuasa sebelumnya. Dia istiqomah puasa Senin dan Kamis, istiqomah puasa sunnah, puasa Daud dan seterusnya dari puasa-puasa yang lainnya. Kalau demikian keadaannya, maka dipersilahkan. Kemudian hadis yang kedua, enggak ada yang nyetaknya. Kalau ada yang nyetak bisa dibantu orang membaca kan. Baik, hadis yang kedua adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumu fasumu fa idza ra'aitumu faftiru fa in huma 'alaikum faqdurudah. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang kapan kita berpuasa. Kapan kita berpuasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumu," ketika kalian melihat hilal, ya, maka fasumu, berpuasalah kalian. Hilal apa di sini? Ini hilal Ramadan.
Fa idza ra'aitumuhu, ketika kalian juga melihat hilal. Hilal apa? Hilal Syawal. Ya, fa'aftir, maka berbukalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum, kemudian Nabi memberikan solusi. Ya. Fa in ghumma 'alaikum, ketika kalian enggak mampu melihat hilal. Dulu enggak ada teropong, ikhwan. Enggak ada teropong. Sekarang Masya Allah luar biasa. Dulu melihat langsung Nabi SAW hilal itu. Karena zaman dulu, zaman yang bumi ini enggak banyak dinodai. Kalau sekarang banyak dinodai, banyak bakar. Yang bikin kerusakan. Yang bakar-bakar dikit bakar, dosa antum. Yang menyimak ini bakar-bakar tuh dosa. Allah larang wala tusidu fil ard ba'da islahiha. Banyak ayat-ayat bicara seperti ini. Yang enggak boleh bakar. Nah, yang banyak aroma aja tidak sedap itu dosa jatuhnya. Nah, kumpulkan aja tuh dosanya berapa banyak tuh dengan satu ranting, satu daun lembar yang dibakar terus. Nah, ala kulli hal, intinya dulu zaman Nabi SAW, zaman sahabatnya lihat rembulan itu, melihat hilal itu gampang. Iya. Karena tidak dinodai dengan udara, pencemaran udara sehingga gampang melihatnya. Iya, tidak perlu untuk teropong. Iya. Adapun sekarang nggak bisa, sedang dilihat teropong saja kesulitan lihatnya, karena sudah ditutupi dengan kabut semuanya. Maka Nabi SAW meskipun dalam keadaannya hebatnya Nabi SAW, pinternya Nabi SAW, ya ini mukjizat Allah. Kalau nggak ditahu ya Allah nggak tahu Nabi SAW. Untuk orang-orang sepeninggal beliau berikan bekal. Nih kalian nanti akan di pada zamannya, kalau kalian nggak bisa lihat hilal, ya kalau nggak bisa lihat hilal, nggak bisa lihat bulan, maka genapkan bulan itu. Ya, faqdurulah. Fa in huma 'alaikum faqdurulah. Bulan itu dihalangi oleh awan, mendung segala macamnya, maka sempurnakanlah bilangannya. Bilangan apa itu? Bilangan Sya'ban. Ya, bilangan Sya'ban sebanyak 30 yauman, 30 hari. Ya, 30 hari. Walaysa lahum shaumu hisab, enggak ada. Ya, tidak ada atau tidak berlaku orang puasa dengan menggunakan hisab. Alasannya juga wala bihtiyat. Oh, ini dalam rangka kehati-hatian. Enggak. Nabi lebih berhati-hati ketimbang kita. Sahabat jauh lebih hati-hati ketimbang kita, tapi tidak pernah beliau menakar, menghisap, menghitung. Kalau sederhana ya diajarkan Nabi SAW itu. Kalian puasa lihat hilal saja. Enggak lihat ya sudah, saya berikan solusi. Tinggal genapkan Sya'ban menjadi 30. Ketika kalian ragu mau menentukan Syawal, tidak usah ragu-ragu, cukup genapkan bulan Ramadan 30 selesai. Nah, sederhana itu, sesempurna itu penjelasan Nabi SAW. Ya, wala budda min ru'yah, wajib kita melihat bulan. Au ikmalu iddah, atau sempurnakan bulan Sya'ban. Walihada qala Nabi SAW, fa in huma 'alaikum fakmilu iddata 30. Ketika kalian mendung, enggak bisa melihat bulan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Ya. Dalam riwayat lain katakan wa qad jaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Ya, ketika ya bulan Sya'ban itu sudah pertengahan atau nisfu Sya'ban, maka fala tasumu, kalian jangan lagi berpuasa. Wa hadza ablaghu min tahdzir, ini lebih ablagh lagi dari tahzir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza baqiya nisfu fi Sya'ban quriya siyamu tatawwu. Ketika sudah berada di pertengahan Sya'ban, sekarang berapa Sya'ban? 12 Sya'ban, sudah hampir Sya'ban, jangan puasa lagi. Dibenci orang berpuasa di bulan tersebut. Iya, amma idza shama aktsara Sya'ban fala ba'sa bi, kalau dia mau ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam silahkan. Nabi sudah terbiasa di bulan Sya'ban dan bulan lainnya banyak berpuasa. Bagi orang yang rutinitas sudah terbiasa berpuasa seperti itu, ya sah saja. Tapi yang cak kita ini nak puasa Senin Kamis beobaknya terlalu sulit untuk berpuasa, maka ya jangan berpuasa lagi di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW yasumu aktsar, karena Nabi SAW itu berpuasa ya nggak sama dengan kita, puasanya terlalu banyak. Masya Allah, luar biasa. Baik, hadis berikutnya an Anas bin Malik. Hadis tadi apa? Menjelaskan apa tadi? Kapan cara menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal.
Baik, yang hadis berikutnya Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inni atau fa inna fis sahur barakatan. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian dalam hadis lain dari Anas juga, an Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit, qala tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala ila shalah. Kami dulu pernah sahur bersama atau bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur bareng. Ya, sahur bareng bersama Nabi. Iya, nanti bid'ah lagi dikatakan itu ya masa sahur itu bareng-bareng. Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahur bareng dengan sahabatnya. Kami sahur bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah, kemudian kami menegakkan salat pun bersama. Qala Anas, qultu li Zaid, Anas berkata, saya katakan kepada Zaid, kam kana bainal adzan was suhur? Berapa jarak antara azan dan sahurnya Rasulullah SAW? Maka dikatakan qadru 50 ayat. Ya, seukuran kita membaca ayat 50 ayat. Nah, dua hadis yang kita baca tadi ikhwan adalah hadis ya menganjurkan kita untuk sahur ketika bulan Ramadan. Karena dalamnya ada keberkahan, jangan pernah ditinggalkan. Ya, kalau meninggalkannya itu bukan ajaran dari Nabi, ajaran dari selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau ajarannya orang-orang Yahudi. Dan jarak antara batasan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditaksir oleh para ulama seukuran 50 ayat kita bacanya dengan bacaan kita yang pelan, yang santai. Ya, 15 menit. Ya, 15 menit. Misalnya terbitnya fajar, ini fajar shadiq jam 5. Maka jam 5 kurang 15 itulah sahurnya Nabi. Ya, jam 5 kurang 15 itu sahurnya Nabi. Bisa dipahami? Nah, itu ukurannya ya, bukan jam 5 ke 15 itu bukan, tapi lihat kapan matahari itu terbitnya fajar, karena terbit fajar itu setiap hari berbeda-beda. Nah, ikhwan fillah, Syekh bin Baz mengatakan as-sahur bil fathah at-ta'amu alladhi yu'kalu fi akhir lail. Sahur kalau kalimat sinnya itu di fathah itu maksudnya adalah makanannya. Ayo sahur. Kita sering begitu kan? Ayo sahur. Itu adalah makanannya. Pisang, gorengan, ya, nasi, lauk, seterusnya itu disebut sahur, makanannya. Ya. Adapun kalau di dhammah sinnya itu suhur, itu bukan makanannya tapi perbuatannya, fi'lut tasahhuri wal aql. Kita makannya itu disebut dengan suhur. Ya, nyuap, ambil gelas, minum, ya itu disebut dengan suhur. Sama seperti wadu dengan wudu. Nah, kalau wudu itu adalah airnya, kalau wudu itu adalah bejana perbuatan kita ngambil airnya itu. Nah, jadi disyariatkan bagi seorang muslim untuk yatasahharu sampai hatta yataqawwau bihi ala taatillah. Ya, dia agar dia kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Zaid di sini, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami salat dan seterusnya dari hadis tersebut, ya. Maka kana suhuru sallallahu mutaakhiran fi akhir lail. Maka sahurnya Nabi SAW itu diakhirkan. Ya, sahurnya Nabi SAW itu diakhirkan. Kalau jam 2 tuh enggak sahur namanya, enggak suhur namanya, tapi disebut dengan makan malam. Nah, dan orang yang seperti ini itu bukannya ajaran Nabi SAW, tapi ajarannya apa? Ahlul kitab. Nah, tujuannya kita sahur itu agar kita kuat di siangnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa yakunul suhuru qurbal adzan. Suhur, perbuatan sahur kita itu adalah mendekati azan, bukan pertengahannya sebagaimana yang dilakukan oleh manusia saat ini. Dalam hadis lain Nabi SAW pernah mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitr wa akharus suhur. Manusia itu senantiasa berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan selama dia mengakhirkan sahur. Ya.
dalam riwayat Muslim juga dikatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahari. Perbedaan puasanya kita dengan ahlul kitab itu terletak di makan sahurnya. Ahlul kitab enggak makan sahur dia. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara itu ketika puasa mereka enggak makan sahur. Kapan makannya? Capek tidur, capek bangun jam 5, jam 6 apa yang malam. Aku makan jam 12 baik. Jam 2 baik. Nah, itu gayanya orang Yahudi dan Nasara. Nah. Jadi mereka sejak pertengahan malam ya, jadi tidak makan lagi ya, dan sahurnya tidak bangun. Nah, itu puasanya, jadi mereka puasa sejak pertengahan malam. Ketika sahur mereka enggak makan, alias bablas tidur. Hadis berikutnya, wa an Aisyah wa Ummu Salamah anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang berhubungan badannya Nabi SAW di bulan Ramadan, tapi malamnya. Ya, dulu ada mitos atau apa ya, pokoknya bulan Ramadan itu yang hubungan suami istri dilarang secara mutlak, siang maupun malam. Nah, nggak ada ya. Yang jelas Nabi SAW malam harinya dihalalkan oleh Allah untuk berhubungan badan. Ini buktinya. Hadis yang sangat sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh istri beliau sendiri. Ya, Ummu Salamah istri beliau juga. Aisyah juga istri beliau. Ini buktinya Nabi berhubungan badan dengan Aisyah, berhubungan badan dengan Ummu Salamah ketika bulan Ramadan di malamnya. Wa yudrikuhul fajru wa huwa junub. Nabi mendapati fajar sementara beliau dalam keadaan junub bersama istrinya. Iya. Thumma yaktasilu, dia mandi dan melanjutkan puasa. Sederhananya gini. Malam harinya berhubungan badan, ketika datang sahur dia makan sahur, setelah makan sahur dia mandi. Ya, setelah makan sahur azan nih, orang azan, dia mandi junub. Nah, setelah saya mandi junub dia berangkat salat. Ya, dan puasanya sahih. Ya, wa yasumuhu sahihun wa laisa alaihi qada. Puasanya sah, enggak ada kewajiban qada untuknya. Yang diharamkan adalah muharramu jima'u ba'da tulu'il fajr. Ini haram hukumnya. Jelas matahari sudah terbit. Ya, bukan matahari terbit. Fajar sudah muncul, dibuktikan dengan azan, ya masih saja berhubungan badan, maka ini tidak sah puasanya. Nah. Baik, kemudian wahakadza idza tahartul haid, demikian pula bagi orang yang suci dari haid dan nifas fi akhiril lail, di akhir malam, ya, wa shamata wa anshagalta bisuhur, maka dia berpuasa dan menyibukkan dirinya dengan sahur. Dia akhir malam, ya akhir malam itu kapan? Tergantung maghribnya kapan, ya maghribnya jam 6 tepat, tulu'il fajarnya jam 4 misalnya, berapa tuh? Jam 6 ke jam 4 berapa misalnya? Berapa jam? Berayat Abu Idan, jam 6 maghribnya jam 6 nih, jam 6 tepat. Ke jam 4. Ke jam 4 berapa jam tuh? 10 jam bagi 2. 5 jam. 5 jam. Jam 5 jam tuh kapan itu? Ya, sekitar jam berapa itu? 11 ya. Nah, itu awal malamnya, ya sepertiga malamnya. Ini akhir malamnya, berarti sekitar jam, kan malam akhirnya, malam akhir awal akhir malam, pertengahan akhir malam, dan akhir malam. Nah, insyaallah. Insyaallah, enggak. Intinya itu ya, wanita haid dan nifas itu dia suci ketika akhir malam, maka dia berpuasa dan menyibukkan dirinya dengan sahur. Wa akharta ghusla ila ma ba'da tulu'il fajr, dan dia mengakhirkan mandinya sampai
setelah terbitnya fajar. Fala haraja fi dzalika, ada dosa, tidak masalah atasnya. Wa alaihima mubaratu bil ghusli qabla tulu'i syamsi hatta tusalliya as-salata fi waqtiha. Dia segera untuk mandi sebelum matahari terbit, ya, sehingga dia bisa salat pada waktunya. Wa kadza yubadirul junub hatta yusalli ma'al jamaah. Demikian pula bagi orang yang junub, laki-laki yang junub, ya, usahakan dia segera untuk mandi sehingga dia bisa menjumpai salat berjamaah bersama, ya, kaum muslimin yang lainnya. Baik, hadis berikutnya dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu man nasiya wa sha'im fa aqala wa shariba falyutimma saumahu fa inna ma atamahu Allah wa saqahu. Hadis ini berbicara tentang orang yang lupa ketika bulan Ramadan. Ya. Dia puasa tapi dia tetap makan dan minum. Loh, kenapa kamu makan dan minum? Ternyata dia lupa. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang lupa sementara dia berpuasa, dia makan dan minum, silakan lanjutkan puasanya. Ketahuilah waktu itu Allah sedang memberi dia makan dan memberi minum. Nah, ini Masya Allah, ya, sifat lupa ini, ya, sifat yang tabi'i yang Allah timpahkan kepada manusia. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna. Hanya saja saya ini adalah manusia, sama seperti kalian, manusia juga. Ansa, saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, innallaha wada'a an ummati, sungguhnya Allah meletakkan kepada umatku ini sifat khata, sifat salah. Siapapun dia pasti salah, saya pasti banyak salah. Ya, ada yang meragu dengan akan kesalahan saya? Pasti saya maksum, terjaga dari dosa? Enggak ada. Saya pasti banyak dosanya. Siapapun di antara kita banyak dosanya. Nah, ya. Yang terjaga dari dosa siapa? Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabatnya pun nggak terjaga dari dosa. Bayangkan, cuma sekian dari makhluk Allah ini hanya satu orang yang selamat dari dosa. Bentuk pemulihan Allah kepada junjungannya. Sehingga bagi kita nggak ada lagi toleran, nggak ada lagi penghalang, nggak mau ngikutin Nabi gitu loh, yang benar-benar suci orangnya, ya, benar-benar layak untuk kita contoh. Jadi Allah timpakan kepada manusia ini dari kelemahan ini khatas dan nisyan, penyakit lupa, wa mastukira wa huwa alaih, tukira alaih, orang yang dipaksa. Nah, yang jadi penyakit di sini adalah dijadikan ini sebagai alasan, dikit-dikit lupa nanti, karena penyakit apa? Penyakit mengabaikan pekerjaan. Ya, nanti. Kapan dilakukan? Nanti, ya. Kapan dikerjakan? Nanti, ya. Ini adalah sifat yang tercela. Dia bisa hari itu melakukannya, tapi dikatakannya nanti. Ketika diingatkan, sudah lakukan, subhanallah, saya lupa. Ini penyakit, dilupa-lupakan. Iya, padahal dia hari itu bisa untuk melakukannya, nggak ada penghalang. Makanya orang mukmin itu apa yang bisa kita perbuatkan hari ini untuk kebaikan, segera lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kalian untuk mencari ampunan Allah. Artinya kita segera untuk melakukan hal-hal untuk kebaikan, jangan ditunda. Hari ini mampu, segera lakukan sebelum nanti benar-benar kita lupa. Kalau sudah lupa, nyesal kitanya. Coba nanti Allah berandai-andai lagi, coba ya saya melakukan ini, akhirnya nggak begini, ini dah jauh lagi keimanannya. Ya, coba. Seandainya saya benar-benar lakukan dari awal, nggak akan jadi begini. Udah apa namanya begini, udah jatuh sekali keimanannya. Jadi satu sisi sifat lupa ini adalah tabiat manusia, tapi di satu sisi ada positif, ada negatifnya. Dijadikan sebagai senjata. Dan dikit-dikit lupa. Nah. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia, dan Nabi SAW diingatkan oleh kita bahwasanya beliau juga pernah lupa. Tapi lupa di sini adalah ma'zurun, dimaafkan karena sifat tabi'i. Nah, dalam riwayat lain dikatakan
sebentar. Wal basharu min tabi'atihim nisyan. Falau jama'a nasiyan aw akala nasiyan aw shariba nasiyan aw istajama nasiyan aw atasha'in min al-mufirat nasiyan fa innahu sawmuhu sahihun. Tadi yang disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullah adalah pembatal puasa, jima, makan, minum dan seterusnya, ihtijam, bekam atau hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika dia lupa apa yang kita sebutkan di atas tadi, maka puasanya sah. Puasanya sah, wala kafarata alaih. Maka tidak ada kafarah atasnya, tidak ada dia memerdekakan, tidak ada qada. Ya, berdasarkan hadis yang sahih. Dalam hadis lain mengatakan man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa yang berbuka di bulan Ramadan disebabkan karena lupa, fala qada'a alaih, tidak ada kewajiban qada mengganti atasnya, wala kafarah, tidak ada pula kafarah. Amma idza kana yukzib. Nah, misalnya adapun kalau dia adalah dusta, ya, dia sebenarnya nggak lupa, tapi cacat dilupakan. Bagaimana saya ingatan, saya hilang, minumlah, ya kan? Oh, saya lupa, ternyata dia bohong. Kalau saya ini lupa, iya, dia pengen membatalkan puasa, pengen makan, dia ingat kalau dia itu sebenarnya puasa, tapi dipura-purakan lupa. Ada tak uang cek ni? Banyak uang cek ni. Maka kalau dia dusta, karena ini adalah masalah hati, maka apa? Amruhu ilallah, diserahkan kepada Allah. La tanfa'u futya, enggak ada lagi manfaat untuk kita difatwakan berbusa-busa, kita sebutkan dalil kepada orang yang dusta tadi, enggak manfaat. Karena masalah hati, dia berdosa atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Nah, kita berhukum al-hukmu ala zahirihi. Kita menghukumi seorang itu ala zahirnya kata, dia lisannya zahirnya, oh saya lupa, ya sudah, hukumi dia lupa, sah puasamu. Tapi kalau urusan dia dusta, ya, itu adalah urusan Allah, dan berbusa mulut lisan kita untuk memberikan fatwa kepadanya, maka tidak akan memberikan manfaat. Wa amma law jama'a amidan fa alaihi kafarah. Adapun orang yang jima dengan sengaja di bulan Ramadan, maka dia membayar kafarah. Dalam ayat dikatakan, ya kan, inna nasina fala sungguhnya lupa itu tidak ada dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami karena kelupaan kami. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena kesalahan kami. Nah, hadis berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu faqala ma laka qala waqatu ala imraati fi Ramadan wa ana sha'im wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan faqala Rasulullah hal tajidu raqabatan tu'tiquha qala la qala hal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'in qala la qala fa hal tajidu it'aman 60 miskina qala la qala fa sakata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala zalika id utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr wal araq miktab qala ayna sa'il qala ana qala khudh hadha fa tasaddaqa bihi fa qala ala afqari minni ya Rasulullah fa wallahi ma baina labatayha yuridu al-harrain al-harratain ahlul baitin afqaru min ahlil baiti. Subhanallah. Wa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabu, luar biasa. Summa qala athimhu ahlak. Ya, paham dah hadis dari Ikhwan? Jadi seorang sahabat yang paling kere, masa kita itu paling miskin. Sekampung ini enggak ada yang paling miskin kecuali saya. Itu katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi Nabi SAW, ya Rasulullah. Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, sedang nongkrong bersama, kumpul-kumpul bersama sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang sahabat, ya Rasulullah, celaka saya, ya, mampus lah bahasa anak Jakartanya gitu ya, mampus saya, merugi saya, dan seterusnya. Kemudian Nabi, dah apa? Kok tiba-tiba bilang begitu? Kenapa? Ceritalah. Gini Rasul, saya di bulan Ramadan menjimai istri saya, padahal saya berpuasa. Iya. Kalau begitu ya sudah, kamu wajib merdekakan seorang budak. Iya. Sudah tahu permasalahannya.
Wah, nggak mampu ya Rasul. Saya nggak punya budak. Bagaimana? Budak saya orang paling kere, ya kan? Kalau begitu, fahal tatasi anta suma syarab mutatabi'ain. Ya sudah, kalau nggak mampu, nggak ada budak yang kau merdekakan, budak itu mahal ikhwan. Budak itu dimerdekakan mahal. Kalau ditakar sekarang mungkin Rp1, mungkin 1 miliar mungkin ada. Ya, lebih kurang lah. Ya, 1 miliar memerdekakan seorang budak. Iya, mereka kan budak, orang kere kok tidak bisa lah. Dah, kalau kau kere ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, tidak mampu ya Rasul. Iya. Ya sudah, kalau nggak mampu, ya beri makan orang miskin. Berapa banyaknya? 60 orang miskin. Wah, tidak juga mampu ya Rasul. Gimana nih? Diberikan solusi, tiga-tiganya nggak mampu juga dilakukan. Akhirnya Nabi SAW diam. Gimana ya? Apa ya solusi orang ini ya? Ya sudah, akhirnya Nabi SAW ya masih ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat yang ada tadi. Tiba-tiba langsung dapat ilham Nabi SAW. Ya, panggil lagi, mana orang-orang yang tanya tadi mana? Ya, orang mana tadi mana? Ana ya Rasulullah. Jadi orang yang bertanya tadi ditanya oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya sahabat disuruh Nabi SAW untuk cari kurma 1 keranjang. Ya, 1 kurma 1 keranjang. Keranjang itu jadikan ukuran timbangan. Setelah dapat, mana orang tanya tadi? Ana ya Rasul. Ya, sini kau, sini. Kau yang tadi kan, yang miskin tadi kan? Enggak, bukan, belum sebutkan miskin, enggak, belum ya. Engkau yang enggak mampu tadi kan? Ya, ini. Silakan dengan kurma ini bersedekah kepada orang miskin. Di komentar, ya Rasulullah, nggak ada orang yang paling miskin di kampung ini kecuali ana ya Rasul. Subhanallah, sudah paling miskin, nekat lagi berbuat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW ketawa. Ketawanya luar biasa. Senyum gini ya biasanya. Tapi ini ketawa Nabi terlihat gigi beliau ya kawan. Ya, menunjukkan apa? Ini lucu nih orang ini ya. La ilaha illallah. Ya sudah, kalau begitu ya kamu bawa makan, sedekahlah sama istrimu, keluargamu. Masya Allah, luar biasa nih hadis ini ya. Ini kisah unik di zaman Nabi ya. Ini bolehlah dijadikan bahan cerita beranak-anak. Nah, para ulama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dijadikan hadis ini bagi orang yang tidak mampu membayar puasanya ya ketika melanggar aturan Allah. Ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama, membayar kafarah yang kita sebutkan di atas harus berurutan. Ya, harus berurutan. Dan yang pendapat yang kedua, berurutan tapi harus dicoba dulu. Dan itu pendapat yang Anda pilih. Kalau yang pertama enggak harus coba, tapi harus berurutan dulu, pastikan dirinya punya enggak budak. Ya, kalau enggak punya, yang kedua, mampu enggak kira-kira berpuasa? Ya, yang mampu atau tidaknya kembali ke dirinya. Kalau mampu dia baru, enggak mampu baru yang ketiga. Nah, kalau yang pendapatnya tadi enggak mampu atau tidaknya diri seorang itu coba dulu. Kan belum dicoba. Ya kan? Belum dicoba. Coba dulu baru dia bisa tahu orangnya mampu atau tidak. Ala kulli hal, ini silang pendapat dari ulama. Pendapat yang ana pilih dan ana cenderung padanya adalah harus dicoba dulu. Ya, kalau tidak dicoba, buat apa Nabi SAW mengatakan hadis ini demikian? Iya. Harus puasa dulu, harus memerdekakan budak. Yang paling berat, yang paling pertama. Baru yang kedua dan yang ketiga. Nah, kemudian hadis berikutnya. Hadis 6. Selesai hadis, kita masuk babu saumi fi safari wa ghairihi. Hadis berkaitan dengan puasa ketika safar dan selainnya. An Aisyah radhiyallahu anha an Hamzah bin Amr al-Aslami qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar wa kana katsira as-siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Mukminin Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa ketika safar, dan beliau ketika safar banyak sekali puasanya.
Kemudian Nabi mengatakan, in syi'ta fasum, kalau engkau mau, ini khusus untuk saya nih, kalau engkau mau puasa silakan. Wa in syi'ta faftir, kalau engkau juga mau berbuka ya silakan. Ada dua pilihan di sini. Kalau kita musafar mau ke Jakarta, mau kemana saja, selama itu dalam kategori dalam bilangan safar, ya kalau dia mampu berpuasa ketika itu, berpuasa lebih afdal. Ketika dia nggak mampu berpuasa ketika itu, maka berbuka lebih afdal. Nah, dalam ayat dikatakan, wa in kana maridan ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau safar, maka ganti di hari yang lain. Di sini tidak disebutkan hari yang lainnya. Jadi bebas kapan saja kita mau ganti. Mau sakit kita, safar kita bebas ganti di hari yang lain. Jadi fal musafiru mukhayyarun. Bagi orang safar itu ada pilihan untuk dia. Pilihannya apa? Insya'a shoma wa insya'a aftar. Mau berpuasa silakan, mau berbuka silakan. Illa idza kana fi shaumi syiddatu wal haraj. Kecuali kalau dia berpuasa itu sangat sulit dia untuk berpuasa, maka wasunnatu lahu iftar. Yang sunnah baginya adalah berbuka. Panas sekali, dia tetap nekat safar, maka yang afdol baginya adalah berbuka. Ketika dia memaksakan berpuasa, ketika sangat mencekam, situasi mencekam, sulit dan seterusnya, maka dia dibenci berpuasa. Karena kata Nabi SAW, laisa minal barri saum fis safar. Tidak ada kebaikan adalah puasa di bulan berpuasa ketika safar. Orang safar itu dikatakan Nabi nggak ada kebaikan pada dirinya. Safar tapi nekat puasa, tidak ada kebaikan pada dirinya. Atau bahasa sederhananya dalam hadis lain disebutkan, ya Allah sedang memberikan dia rukhsah. Ya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan dia keringanan. Ya, faman akhadahu fahasanun, siapa yang mengambil keringanan dari Allah itu jauh lebih baik. Faman ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Kalaupun dia tetap berpuasa, ya silahkan, nggak ada dosa. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, atau kata beliau, kunna nusaffiru ma'a Nabi sallam falam ya'bis sha'im ala muftir wala muftiru ala sha'im. Ini hadis yang berbicara enggak boleh saling mencela. Yang berpuasa enggak boleh cela yang berbuka. Yang berbuka enggak boleh pula mencela yang berpuasa. Nah. Baik. Jadi hadis ini adalah hadis berbicara tentang nggak boleh saling mencela. Orang yang dalam safar mencela yang berbuka, yang berbuka mencela yang puasa. Inilah toleransi dari Nabi sebenarnya. Saling menghargai, saling menghormati. Ya. Yang berpuasa silakan, yang berbuka juga silakan. Jadi kamu, Nabi sudah memberikan rukhsah, Allah sudah memberikan rukhsah untuk berpuasa atau berbuka, kenapa enggak berbuka saja? Jangan, diam saja. Nah, itulah toleransi. Jadi dalam hadis ini Anas bin Malik mengatakan, kunna nusafir ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa lam ya'ib sa'im ala muftir. Nabi enggak pernah mencela. Jadi zaman Nabi ada yang safar bersama Nabi, ada sebagian sahabat berpuasa, Nabi enggak celanya. Ada sebagian sahabat yang berbuka, Nabi pun tidak mencela. Disitulah para sahabat melihat sikap Nabi. Oh ternyata begini ya, santunnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan wa fi harb syadid hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har fama fina sha'im illa Rasulullah sallallahu wa Abdullah ibn Rawaha.
luar biasa. Hadis ini yang dibawakan oleh sahabat Abu Darda, kata beliau, kami pernah safar bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dan waktu itu panasnya luar biasa. Mbak, kemarin di Mekah berapa panasnya? Panas nih tuh, Mbak. Panas tergalau ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panasnya luar biasa. Bulan Ramadan lagi. Tidak ada, sampai-sampai salah satu di antara kami saking panasnya, mereka meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk menutupi panas teriknya matahari. Dan waktu itu tidak ada satupun yang berpuasa kecuali Rasul dan beberapa seorang sahabat seperti Abdullah bin Rawaha. Cuma 2 orang yang berpuasa, Rasul dan Abdullah Rawaha. Hadis ini menunjukkan, ikhwan, adalah hadis bagi orang yang tidak kepayahan berpuasa, silakan. Tapi kalau dia payah berpuasa, sulit berpuasa, maka silakan berbuka. Nah, Nabi dan Ibnu Rawaha, Abdullah Rawaha, dia nggak sulit puasanya, nggak sulit dia, sehingga melakukan puasa. Sementara sahabat lain kepayahan, kesulitan, akhirnya mereka membatalkan semua. Kemudian hadis berikutnya, an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari qara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi faqala ma hadha qalu sha'im qala laysa min al-birri sawm fi safar wa fi lafzin Muslim wa alaikum bi rukhsatillah allati rakhkhasa lakum. Hadis Jabir ini masih beliau menjelaskan Nabi SAW safar. Nah, ketika beliau melihat sekerumunan sejemaah dari sahabat, mereka berlindung dengan perlindungan matahari sampai menutupi kepalanya, atau dalam penjelasan ulama lain dengan kain-kain mereka, maka dikatakan dengan sahabat, mahada, ada apa ini? Kenapa kalian melakukan itu? Qalu sha'im, dia sedang berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri shaum fis safar. Tidak ada kebaikan yang sempurna bagi orang yang berpuasa di saat safar. Dalam riwayat Muslim dikatakan, wajib bagi kalian mengambil keringanan dari Allah, rukhsah dari Allah, hadiah dari Allah yang telah Allah hadiahkan. Allah berikan rukhsah kepada kalian. Sama dengan hadis yang kita baca tadi, bagi yang mereka berpuasa, suka berpuasa, maka tidak ada dosa atas mereka. Kemudian hadis berikutnya, an Anas bin Malik qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa minna sha'im wa minna muftir qala fa nazalna manzilan fi yawmil har wa aksaruna nazilan sahibul kisai fa minna man yattaqi syams biyadihi qala fa saqata as-suwam wa qala muftirun wa darabu abniyah wa saqu ar-rikab. Faqala Rasulullah SAW, zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Hadis ini masih terkait dengan hadis tentang puasa di saat safar. Dulu kami bersama Nabi SAW safar. Di tengah-tengah kami ada orang yang berpuasa, ada pula orang yang berbuka. Nah, setelah sampai kami di sebuah lembah atau sebuah tempat, kami singgahlah di situ. Dan saat itu harinya sangat panas sekali, sehingga saking panasnya mayoritas para sahabat berlindung dengan alat-alat perlindungan, bisa dengan tangan, kalau di dalam hadis ini disebutkan bisa dengan kain, dengan ya pakaian-pakaian yang ada sama mereka. Wa minna may yattaqi syamsa bi, ada yang berlindung dengan tangannya. Akhirnya mereka membatalkan puasa mereka.
Dan orang yang membatalkan puasa tadi mereka bekerja. Dan yang kedua, mereka mendirikan tenda-tenda. Setelah itu mereka memberi makan hewan tundangan, hewan-hewan yang mereka bawa untuk safar. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, orang-orang yang berbuka telah mendapatkan pahala. Jadi bagi kerja. Yang puasa istirahatlah. Yang enggak puasa dirikan tenda. Tunggangan-tunggangan kami karena kehausan, kamu yang berbuka ngasih. Orang yang berpuasa dapat pahala, orang yang berbuka dapat pahala. Semuanya dalam kebaikan. Ini menunjukkan ya toleransi yang sangat tinggi di antara persahabat, tidak saling mencela. Tahu sahabat ini sedang puasa, lemah, gak ada tenaga segala macamnya, biarlah istirahat. Dan orang yang berpuasa, sahabat yang berbuka puasa karena memiliki tenaga dan seterusnya, bantu orang yang gak puasa dengan cara memberikan tenda dan memberi minum hewan tunggangan. Taib hadis berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik lana fina. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, famastati'a an aqdiya illa fi Sya'ban. Baik, ini hadis tentang mengqadha puasa. Kata Aisyah, saya ini kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, famastati'u, kata Aisyah, ketika bulan Ramadan saya banyak bolongnya puasa. Ya, namanya wanita tentu banyak bolong, haid segala macamnya, wanita nifas dan seterusnya. Dan saya tidak mampu untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena di bulan Sya'ban Nabi SAW ya pun juga banyak puasa. Sementara kalau di hari-hari lainnya kalau saya berpuasa, ini akan mengganggu kehidupan rumah tangga Nabi. Akhirnya saya nggak bisa melayani Nabi secara maksimal. Maka saya hanya bisa mengqadha puasa saya di bulan Sya'ban. Jadi hadis ini menunjukkan la ba'sa bi ta'khiril qadha. Tidak mengapa qadhanya ditunda dulu. Jadi diakhirkan membayar puasanya. Siapa man qadha wa badira qadha afdal. Siapa yang mampu menyegerakan bayar qadha itu jauh lebih afdal. Ya. Wa man ta'akhkhara fala haraja alaih. Siapa yang mengakhirkannya juga tidak berdosa. Ya. Tahun ini istri hamil, nak tahu nak puasa. Kalau puasa anak sama bininya bisa stunting, maka jangan puasa. Berapa lama menyusu? 2 tahun. 2 tahun dia gak puasa. Jadi sudah 3 tahun dia gak puasa. Tahun berikutnya dah berumur 3 tahun anaknya hamil lagi. Lah mana? Puasa apa tidak? Tidak puasa lagi. Dah 6 tahun dia nak puasa. Jadi dah berapa lama ditunda. Nah, itulah wanita. Nah, maka tidak masalah dia mengakhirkan qadha puasa. Ya. Enggak bayar fidyah hewan. Memang ada sebagian dari para ulama, ya intinya kita enggak perlu menyebutkan lah, silang pendapat dulu. Nah, yang afdalnya manakala mampu segera bayar qadha, bayar. Tapi manakala tidak mampu maka tidak berdosa. Baik, hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamu shawman wali. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa Ramadan, maka yang bayarnya walinya, anaknya
yang membayarnya. Intinya walinya yang menjadi ada hubungan rahim dengannya, itu namanya wali, yang menjadi wali untuk dia. Wa akhrajahu Abu Dawud hadza bin nadri khassah wa qaul Ahmad bin Hanbal. Ini hanya berlaku puasa nazar saja. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Namun para ulama mendhaifkan hadis ini, ya, mendhaifkan apa yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, innahu min al-khasah. Ini qaul atau pendapat yang dhaif atau qaul yang marju, tidak dianggap. Yang benar dia umum, baik puasa nazar atau puasa Ramadan, karena Nabi SAW mengatakan umum, man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati dan dia punya hutang puasa. Jadi di sana tidak disebutkan puasa apanya, nggak ada alif lam di situ. Siyamun nakirah, kita belajar kalau ada alif lam jelas puasa Ramadan. Tapi hebatnya Nabi siyamun, jadi puasanya nggak jelas puasa apa. Bisa puasa nazar, bisa puasa sunnah. Puasa sunnah nggak masuk sini. Yang ini puasa wajib, puasa kafarah, ya, dan seterusnya dari puasa-puasa wajib. Maka yang membayar hutangnya adalah walinya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan dari sahabat Ibnu Abbas, dalam musnadnya Imam Ahmad, ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, inna ummati matat, sesungguhnya ibuku meninggal ya Rasul, wa alaihi saumun min Ramadan abasuhu anha, dan ibu saya ini punya hutang puasa Ramadan, apakah saya harus mempuasakannya? Kata Nabi SAW, afara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan, kalau ibumu punya hutang sama seseorang, kira-kira yang bayar hutang ibumu siapa? Apakah engkau akan membayarnya? Itu jawabannya na'am. Maka kata Nabi SAW, uqullah, tunaikanlah hak Allah, bayarlah hutang kepada Allah. Wallahu ahaqqu bil wafa, karena hutang kepada Allah jauh lebih berhak untuk kita bayar. Nah, dalam riwayat juga dikatakan, sesungguhnya ibu saya meninggal dan dia punya hutang saumu syahrain, punya hutang 2 bulan. Ya, Allah Taala alam bisawab, mungkin maksudnya 2 bulan di sini 2 kali puasa. Atau dalam riwayat lain, inna ummati matat wa alaihi saumu kadza, ibu saya meninggal sementara dia punya hutang puasa ini dan puasa itu. Faya'muruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu memerintahkannya untuk dibayar. Wala yastabsinu hal huwa bir Ramadan, Nabi sallallahu tidak memisahkannya, tidak membedakannya apakah puasa Ramadan atau tidak. Nabi mengatakan umum, puasa apa saja, ya, baik puasa Ramadan, puasa nazar, ya, puasa kafarah, ketika dia punya hutang wajib baginya untuk bayar hutang.